Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa berkatalah Yesus kepada murid-muridnya, "Janganlah takut, hei kamu kawanan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberi kamu kerajaannya. Jualah segala milikmu dan berilah sedekah. Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua, suatu harta di surga yang tidak akan habis, yang tidak dapat didekati pencuri dan tidak dirusak ngengat. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Hendaklah kamu sama seperti orang-orang yang menanti-nantikan tuannya pulang dari perkawinan, supaya jika tuannya itu datang dan mengetuk pintu, segera dibuka pintu baginya. Berbahagialah hamba-hamba yang didapatinya Tuhan berjaga-jaga ketika ia datang. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilahkan mereka duduk makan, dan ia akan datang melayani mereka. Apabila ia datang pada tengah malam atau pada dini hari dan mendapati mereka berbuat demikian, maka berbahagialah mereka. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pukul berapa pencuri akan datang, ia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Hendaklah kamu juga bersiap sedia, karena Putra Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga." Petrus bertanya, "Tuhan, kami sajakah yang Engkau maksudkan dengan perumpamaan ini, ataukah juga semua orang?" Jawab Tuhan, "Jadi siapakah pengurus rumah yang setia dan bijaksana, yang akan diangkat oleh tuannya menjadi kepala atas semua hambanya untuk memberikan makanan kepada mereka pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuan itu datang. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi jika hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain, laki-laki dan perempuan, dan makan minum serta mabuk, maka tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkanya dan pada saat yang tidak diketahuinya. Dan tuan itu akan memenggal dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang yang tidak setia. Adapun hamba yang tahu akan kehendak tuannya, tetapi tidak mengadakan persiapan atau tidak melakukan apa yang dikehendaki tuannya, ia akan menerima banyak pukulan. Tetapi siapa saja yang tidak tahu akan kehendak tuannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan. Siapa saja yang diberi banyak, banyak pula dituntut dari dirinya. Dan siapa saja yang dipercaya banyak, lebih banyak lagi yang dituntut dari dirinya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Janganlah takut, hei kamu kawanan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberi kamu kerajaannya.
Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, adik-adik semua, adalah sangat sering disampaikan dalam Perjanjian Lama maupun di dalam Perjanjian Baru lewat pewahyuan yang dikatakan Yesus, gambaran mengenai Allah yang baik hati. Dan pada Injil itu sangat jelas. Berulang-ulang dengan berbagai macam cara Yesus mau menyampaikan kepada para murid bahwa Allah pencipta langit dan bumi itu adalah Allah yang baik hati. Dan dari kebaikan Allah itu Allah mengajak, kadang-kadang menegur, kadang-kadang berbicara halus, kadang-kadang juga berani keras dengan umatnya agar sadar bahwa hidupnya itu berharga di hadapan Allah dan supaya senantiasa berjalan bersama Allah yang baik hati itu. Kata jangan takut juga banyak sekali dipakai. Dan kata ini, jangan takut, adalah kata penghiburan dari Allah kepada umatnya. Juga dalam Injil, Yesus yang bangkit itu kata pertama yang akan disampaikan kepada para muridnya adalah jangan takut. Akulah ini. Jadi semua itu ingin mengajak kita agar kita merasakan, kita sadar dan menjadi tahu persis posisi yang paling penting di dalam hidup kita adalah kesadaran bahwa Allah itu baik hati pada kita. Sisanya adalah lalu bagaimana kita mengatur hidup kita agar sejalan dengan kebaikan Allah itu. Dalam Injil juga banyak disampaikan kata kecil, kawanan kecil. Dalam Injil Perjanjian Baru ada istilah yang sangat mengesankan, yang sangat mewakili kekecilan umat adalah Anafim Yahweh, orang-orang kecil Allah yang hidupnya itu betul-betul dipusatkan pada kebaikan Allah. Anafim adalah orang-orang yang dengan rendah hati mengakui keterbatasannya dan hanya pertama-tama mengandalkan pada belas kasih Allah yang baik hati itu. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, Anafim Yahweh ini yang rendah hati dan mengakui dan pertama-tama mengandalkan pada kebaikan Allah inilah menjadi model, menjadi contoh, menjadi penuntun bagi proses-proses pengambilan keputusan-keputusan kita sebagai murid-murid Yesus. Ini tidak berarti bahwa Allah itu pilih kasih, tidak seimbang dalam mencintai. Tidak. Allah tidak mengutuk kekayaan atau menjelek-jelekan kekayaan, tidak. Allah juga tidak memakai kemiskinan sebagai pilihan untuk menjadi seperti itu. Tidak. Tetapi Allah memakai kemiskinan sebagai sarana. Maka kekayaan pun
juga adalah sarana. Tujuannya adalah pengalaman bersama dengan Allah yang baik hati itu. Maka hampir dalam seluruh Injil, Yesus akan mengulang dan mendekati dari berbagai macam sudut bagaimana menyampaikan kepada kita Allah yang baik hati itu. Dan pada Injil hari ini yang kita baca, Yesus mengajak kita merasakan Allah yang baik hati itu adalah harta termulia hidup kita. Allah yang baik hati adalah harta termulia dalam hidup kita. Nah, bagaimana lalu kita bisa mengalami itu? Hambatannya adalah justru karena kita mempunyai harta-harta lain yang kita fokusnya ke sana. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, saya belum lama ngobrol-ngobrol dengan seorang yang mempunyai banyak akik. Jadi kalau mau pakai akik itu hampir ya tidak semua 5 jari, tapi dia akan memakai 3 jari itu ya, kiri 3 jari kanan itu dengan akik yang besar-besar itu. Jadi kalau biasanya kita salam begini atau begini, saya tidak berani begini karena takut sama akiknya itu ya. Nanti tangan saya besem gitu ya. Suatu saat dia tanya, Romo, saya mempunyai banyak akik dan Romo mau enggak? Oh enggak, saya enggak. Saya kalau pakai akik nanti malah bingung saya. Tangannya gede itu ya. Tapi saya bertanya kepada dia, Pak, apakah akik membuat Bapak menjadi lebih dekat dengan Tuhan? Bingung dia jawabnya. Apa hubungannya Romo akik dengan Tuhan? Ya enggak tahu. Saya hanya tanya aja apakah Bapak punya akik itu membuat Bapak lebih dekat dengan Tuhan. Pengalaman yang saya ajukan pertanyaan pada seorang yang mempunyai koleksi sepeda. Sepedanya banyak sekali, dari yang kuno sampai yang paling modern ya. Dari yang murahan sampai yang sangat mahal. Pertanyaan saya ajukan sama, Mas, panjenengan punya banyak sepeda, apakah sepeda itu membuat panjenengan semakin dekat dengan Tuhan? Setelah beberapa minggu dia WA saya tahu jawabannya, Romo. Saya akan naik sepeda ke surga. Ya guyon. Ya syukur kalau bisa naik sepeda sampai ke surga, aku tak bonceng gitu ya. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, di mana harta kita, di sana hati kita diletakkan. Kita mempunyai harta yang termulia adalah Allah yang baik hati itu. Apakah hati kita taruh di sana pada Allah yang baik hati itu? Atau masih kita letakkan pada aksesoris yang lain? Pada game, pada hobi, pada koleksi, pada kepentingan-kepentingan yang rasanya tanpa itu aku nggak nyaman, aku nggak pede. Sebetulnya intinya hanya itu, sederhana sekali. Bapak Ibu, sekali lagi, intinya hanya sangat sederhana sekali. Apakah hati kita letakkan pada harta termulia, yaitu adalah Bapa yang baik hati. Sepeda tentu bisa membantu kita menjadi semakin dekat dengan Tuhan. Kalau dengan sepeda itu sebagai alat agar kita bisa semakin banyak membantu orang. Demikian juga kekayaan. Kita juga boleh mempunyai kekayaan, mempunyai uang banyak, boleh. Baik. Hanya apakah kita kreatif bisa memakai uang dan kekayaan kita untuk membantu orang makin dekat dengan Tuhan dan membantu diri kita sendiri makin dekat dengan Tuhan. Lalu di sana kita akan menemukan
Allah adalah harta termulia kita. Jangan takut, hei kamu kawanan kecil. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, nggak usah takut. Dan proses pemutusan atau keputusan iman kita adalah justru dari kesadaran bahwa kita adalah orang-orang kecil yang dikembalikan oleh Allah kepada hubungan kita dengan Allah yang telah ditanamkan di dalam hati kita sebagai harta termulia. Dan itulah proses pembebasan kita. Dibebaskan dari ikatan-ikatan lekat tak teratur itu dan mampu memakai apa saja sebagai sarana. Sekali lagi, mampu memakai apa saja, entah akik, entah sepeda, entah uang, entah hobi, sebagai sarana agar Allah itu menjadi harta termulia hidup kita. Kita perlu mohon rahmat untuk itu, agar kita senantiasa bisa menemukan harta itu dan bergembira sebagai orang terbebaskan menemukan harta termulia itu. Amin.